Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kriawan, kriawati, pecinta batik Indonesia yang saya banggakan. Pada episode kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat batik cap. Yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat batik cap itu adalah kita butuh meja cap, ya. Meja cap bisa kita lihat ukurannya dengan panjang kurang lebih 130 cm, kemudian lebar kurang lebih 80 cm, tinggi 80 cm. Nah, kenapa demikian? Karena pada umumnya lebar kain itu berkisar antara 1 meter sampai dengan 1,15 cm. Ya, sehingga kita harus menyediakan meja yang lebih panjang dari lebar kain tersebut. Pengecapan, ya. Meja pengecapan ini diantaranya adalah dudukan kompor, kemudian di atasnya itu adalah loyang tembaga. Berapa ukuran standar dari loyang tembaga ini kita bisa lihat. Pada umumnya berat dari loyang tembaga ini berkisar antara 4,5 kg sampai 5 kg. Kenapa harus berat sekitar 4,5 kg dan 5 kg? Karena bila mana terlalu tipis atau terlalu ringan gramnasenya, maka loyang tembaga ini akan cepat melengkung, ya, sehingga membutuhkan kurang lebihnya ukuran seperti itu. Selain dari meja, kemudian loyang tembaga, yang tidak kalah pentingnya adalah kompor. Kompor pun harus kita sesuaikan yang sekiranya panas api itu, ya, itu bisa merata, stabil, dan mudah kita pergunakan serta awet. Nah, kita bisa tunjukkan ada bentuk kompor yang direkomendasikan untuk kompor pengecapan. Para kriawan pecinta batik Indonesia, beberapa alat yang kita gunakan untuk melakukan pengecapan diantaranya adalah kita harus menyiapkan cupit, ya. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan dari cap yang akan kita gunakan. Kemudian juga ini juga ada cupit juga, tapi yang dari plat ini juga kita perlukan. Nah, berikutnya untuk mengisi loyang tembaga ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, harus kita gunakan. Di antaranya adalah bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah sarang nyamuk. Berikutnya, kemudian ada serak karung goni, ya. Bisa 1 lapis atau 2 lapis, tergantung dari kebutuhan. Nah, berikutnya adalah kain. Ini juga tergantung dari kebutuhan. Kadang-kadang kita menggunakan cukup 1 lembar atau kita menggunakan 2 lembar. Nah, kita perhatikan satu persatu dari bahan-bahan yang tadi kita sebutkan, kita masukkan kepada loyang tembaga tersebut, ya. Nah, kita bisa meratakannya dengan menggunakan scrub, ya. Nah, dilanjutkan dengan serak yang kedua. Oke. Nah, kita ratakan pula, ya, agar seluruh permukaan rata dengan malam. Nah, berikutnya adalah serak halus yang terbuat dari kain katun. Nah, kenapa kita memerlukan bahan-bahan seperti ini? Ini tujuannya adalah ketika kita menggunakan cap, maka serak-serak ini berfungsi adalah mengatur dari kekentalan atau berapa jumlah lilin yang akan terangkat pada cap tersebut. Ya, kita tunggu beberapa menit sampai seluruh permukaan dari serak ini panas dengan merata.
Cap yang akan kita pergunakan maka harus kita panaskan terlebih dahulu. Kita membutuhkan beberapa menit sampai seluruh permukaan dari cap ini merata, panasnya merata. Nah, kira-kira berapa menit itu tergantung dari bentuk capnya. Kalau capnya penuh dengan tembokan, atau biasanya bentuk tembokan itu adalah yang penuh logam tembaganya, maka membutuhkan 3-4 menit. Sementara kalau bentuknya yang ragam hias, cap yang single, atau kita menyebutnya kadang-kadang sebutnya adalah cap soloan, kita butuh sekitar 2 menit. Nah, setelah panas dari cap ini merata, baru bisa kita pergunakan, kita capkan di atas kain yang berada di atas meja pengecapan tersebut. Nah, para karyawan pecinta batik Indonesia, saya akan menunjukkan lapisan-lapisan pada meja pengecapan ini, ya. Kita bisa lihat urutan dari lapisan-lapisan ini. Yang pertama tentunya adalah kita harus membuat meja pengecapan sesuai dengan ukuran tadi. Kemudian berikutnya kita ada namanya busa, ya, busa. Kemudian kita lihat lapisan-lapisannya pada tayangan berikut ini. Para karyawan pecinta batik Indonesia, setelah kita mengetahui lapisan-lapisan dari meja pengecapan tersebut, maka sebelum kita pergunakan, ya, kita siram di bagian tengah, ya, dengan air dingin, air bening. Tujuan dari air ini adalah agar permukaan dari meja pengecapan ini itu adalah dingin, ya, sehingga ketika nanti kita lakukan pengecapan, lilin yang panas itu agar bisa segera membeku. Para karyawan-karyawati pecinta batik Indonesia, demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada istilah yang berbeda dengan di mana Anda berada. Tingkatkan kreativitas serta lestarikan batik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.